Kisah-kisah Karomah Sunan Giri, tanda keistimewaan Sang Wali. Sebelum masuk ke ceritanya, perlu dipahami, apa yang disebut mukjizat bagi para nabi. Bagi para wali Allah dinamakan karomah. Keistimewaan luar biasa yang diberikan Allah SWT semata karena ketakwaan dan kedekatan hambanya kepada Sang Pencipta. Bagi Sunan Giri, semua peristiwa ajaib itu bukanlah tujuan dakwah, melainkan hanya pertolongan Allah untuk mempermudah perjuangannya menyebarkan agama Islam yang damai. Berikut kisah-kisah karomah termasyhur Sunan Giri yang diriwayatkan turun-temurun dan tercatat dalam berbagai naskah sejarah Wali Songo, diurutkan dari masa kecil hingga masa tuanya. 1. Cahaya terang dari tengah laut. Pertolongan sejak bayi. Ini adalah karomah pertama Sunan Giri, yang terjadi bahkan sebelum ia bisa berbicara. Seperti yang telah diceritakan, saat masih bayi, Raden Paku dititipkan ke dalam peti kayu oleh ibunya, Dewi Sekardadu, lalu dihanyutkan ke laut demi menyelamatkannya dari niat jahat kakeknya, Raja Blambangan yang murka. Ajaibnya, dari dalam peti itu memancarkan cahaya kerang keemasan yang bercahaya hingga ke dasar laut. Cahaya itu begitu menyilaukan mata, hingga para nelayan dan awak kapal yang sedang berlayar di sekitar Selat Bali melihatnya dari jauh. Mereka mendekat dan menemukan peti kayu yang terapung tenang di tengah ombak besar, sama sekali tidak terguling meski dihantam gelombang tinggi. Mereka mengangkat peti itu ke atas kapal. Begitu dibuka, terlihat bayi laki-laki yang sedang tersenyum damai, sama sekali tidak menangis meski telah berhari-hari di tengah laut. Anehnya, setelah bayi itu berada di kapal, kapal mereka sama sekali tidak bisa bergerak ke arah Bali atau Blambangan. Kemudi macet, layar tidak berkibar, seolah ada yang menahan kapal agar hanya berlayar ke arah Gresik. Para awak kapal pun menyerah. Mereka mengarahkan kapal ke Gresik, dan barulah kapal itu berjalan lancar kembali. Bayi itu pun akhirnya diserahkan kepada Nyai Gede Pinatih, wanita dermawan yang ditakdirkan menjadi ibu angkatnya, dan diberi nama Joko Samudro, yang berarti anak laki-laki dari samudera. Pasir yang berubah menjadi emas, keberkahan berdagang. Saat remaja, Sunan Giri sempat membantu ibu angkatnya berdagang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditemani seorang kepercayaan bernama Abu Hurairah. Di sana, Sunan Giri tidak menjual barang dagangan dengan cara biasa. Ia mengizinkan orang miskin mengambil barang secara cuma-cuma, dan mengizinkan yang mampu berhutang tanpa batas waktu pembayaran. Setelah 10 hari, seluruh barang dagangan habis, tetapi tidak ada sepeser pun uang yang masuk ke kas. Semua dihibahkan atau dihutang. Abu Hurairah panik dan mengeluh, takut mereka pulang dengan tangan hampa dan membuat Nyai Gede Pinatih rugi besar. Sunan Giri hanya tersenyum tenang. Ia memerintahkan para awak kapal. Jangan khawatir, isilah seluruh ruang muat kapal ini dengan pasir dan batu dari pantai. Itu akan menjadi bekal kita pulang. Para awak kapal patuh meski bingung. Kapal yang tadinya kosong dan ringan, kini penuh berap oleh pasir. Begitu kapal berlayar meninggalkan pelabuhan Banjarmasin, tiba-tiba badai besar datang menerjang. Ombak setinggi pohon kelapa menghantam kapal dari segala arah. Awak kapal ketakutan, tapi Sunan Giri berdiri tenang di buritan sambil berdoa. Ajaibnya, kapal yang berat berisi pasir itu justru tetap stabil, tidak terguling sedikit pun, sementara kapal-kapal lain di sekitarnya hanyut terbawa arus. Setelah badai reda dan mereka sampai di Gresik, Sunan Giri berkata, "Keluarkanlah muatan kapal itu dan serahkan kepada Nyai Gede Pinatih." Begitu karung-karung pasir dibuka, semua isinya telah berubah menjadi emas murni, berlian, dan permata berkilauan. Jauh lebih berharga daripada seluruh nilai barang dagangan yang mereka bawa dari Jawa. Abu Hurairah hanya bisa terdiam takjub, menyadari bahwa keikhlasan Sunan Giri membantu orang miskin justru mendatangkan keberkahan yang tak terduga dari Allah. Sri, Bukit Tandus yang menjadi taman, mata air dan nasi yang tak habis. Tahun 1478 Sunan Giri mulai membangun pusat dakwahnya di Bukit Giri yang saat itu tandus, gersang, sama sekali tidak ada airnya, dan dihindari warga karena dianggap angker. Para santri dan warga yang membantu membangun masjid serta pondok pesantren mulai mengeluh. Mereka harus berjalan kaki turun naik bukit sejauh berkilometer hanya untuk mengambil air minum dan memasak. Melihat kesulitan itu, Sunan Giri bangkit dari duduknya.
Ia berjalan ke sebuah tebing batu keras di sisi bukit, lalu menancapkan tongkat kayunya ke dalam bebatuan itu sambil berdoa khusyuk. Ajaibnya, dari lubang bekas tusukan tongkat itu memancarkan mata air yang sangat jernih, segar, dan tidak pernah kering meski musim kemarau panjang melanda. Mata air itu kemudian diberi nama Sumur Gemuling. Hingga sekarang airnya masih mengalir dan diyakini membawa keberkahan bagi siapa saja yang meminumnya. Tidak cukup hanya satu mata air. Sunan Giri juga memohon kepada Allah agar di bagian lain bukit itu dibuatkan telaga untuk mengairi sawah dan kebun santri. Begitu doanya selesai, tanah di kakinya perlahan merendah sendiri, membentuk cekungan besar yang dalam beberapa jam kemudian terisi penuh air hujan yang turun tepat di atasnya. Padahal di daerah lain di sekitar Gresik saat itu sedang tidak turun hujan sama sekali. Telaga ini kemudian dikenal sebagai Telaga Pegat dan Telaga Sumber, yang hingga kini masih menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Keajaiban lain terjadi saat ribuan orang bekerja sama menggali telaga itu. Mereka sangat lapar, tapi persediaan beras di dapur pesantren hanya tersisa sedikit, cukup dimasak menjadi satu periuk kecil nasi saja. Para pengurus pesantren bingung bagaimana memberi makan ribuan pekerja itu. Sunan Giri mendekati periuk nasi itu, mengusapnya dengan tangan kanannya sambil berdoa. Lalu berkata, ambillah nasi ini untuk semua orang dan jangan ragu. Ajaibnya, nasi di dalam periuk kecil itu tidak pernah habis, meski diambil terus-menerus oleh ribuan orang. Setiap kali sendok diangkat ke dasar periuk, nasi baru muncul kembali memenuhinya. Semua pekerja kenyang sampai puas, dan ketika semua orang sudah selesai makan, barulah nasi di periuk itu habis dengan sendirinya. Tidak bersisa sedikit pun. 4. Pena yang menjadi keris Kalamunyeng, pertahanan tanpa berniat berperang. Kisah ini adalah karomah Sunan Giri yang paling termasyur, sekaligus yang paling menunjukkan sifatnya yang selalu menjauhi kekerasan. Pada masa itu, Raja Majapahit Prabu Brawijaya merasa cemas melihat semakin banyak rakyatnya yang masuk Islam dan lebih patuh kepada ajaran Sunan Giri daripada perintah istana. Ia pun mengirim pasukan besar, konon berjumlah 40.000 prajurit, di bawah pimpinan patih ternama Gajah Mada, untuk menyerbu Bukit Giri dan menangkap Sunan Giri hidup-hidup. Para santri Giri yang jumlahnya hanya ratusan orang bersiap berperang mempertahankan guru mereka, tapi Sunan Giri melarang keras. Ia berkata, Islam tidak mengajarkan kita menyerang terlebih dahulu. Biarkan aku yang menghadap mereka sendirian. Saat pasukan Majapahit sudah sampai di kaki bukit, Sunan Giri sedang duduk tenang di teras masjid, sedang menyalin ayat Al-Quran dengan sebuah pena bulu tua. Ia tidak mengambil pedang atau perisai sama sekali. Begitu mendengar teriakan prajurit yang mulai mendaki, Sunan Giri hanya mengangkat pena itu ke atas, lalu berdoa dalam hati, Ya Allah, lindungilah hamba-hambamu yang beriman ini tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Seketika itu juga pena bulu di tangannya berubah menjadi sebilah keris pusaka yang berkilauan cahaya keemasan, bernama Kalamunyeng, yang artinya pena yang berputar-putar. Keris itu terbang melayang ke udara dengan sendirinya, berputar sangat cepat di atas kepala pasukan Majapahit, memancarkan suara menderu seperti ribuan lebah marah. Bersamaan dengan itu, dari balik semak belukar di sekitar bukit, muncul ribuan kumbang badak berukuran sangat besar, dengan tanduk yang runcing dan suara dengungan yang menggelegar, seolah menjadi tentara gaib yang siap menyerang. Prajurit Majapahit yang melihat keris terbang dan ribuan kumbang raksasa itu menjadi sangat ketakutan. Mereka saling bertubrukan, lari terbirit-birit turun bukit, banyak yang terjatuh ke jurang, dan tidak ada satupun yang berani mendekati jarak 100 langkah dari tempat Sunan Giri duduk. Setelah semua pasukan lari kocar-kacir, keris Kalamunyeng itu terbang kembali ke tangan Sunan Giri, lalu berubah wujud kembali menjadi pena bulu biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sunan Giri pun meneteskan air mata, lalu berkata kepada para santri yang terkejut, Semoga Allah mengampuni hamba. Ini bukan kemenangan kita, tapi pertolongannya semata. Jangan pernah kita bangga dengan hal seperti ini. Sejak hari itu, tidak ada satupun raja atau penguasa di Jawa yang berani lagi mengirim pasukan menyerang Bukit Giri. Semua akhirnya datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tamu yang ingin menuntut ilmu kepada Sunan Giri. 5. Batu yang menjadi gajah. Keajaiban kecil untuk sang cucu.
Banyak karomah Sunan Giri yang terjadi justru dalam hal-hal kecil sehari-hari, menunjukkan betapa dekatnya ia dengan Allah, bahkan saat sedang bersantai bersama keluarga. Suatu sore, Sunan Giri sedang menggendong cucunya yang masih bayi di halaman masjid. Anak itu menangis kencang. Tidak mau ditenangkan meski sudah digendong, disusui, dan diajak bermain. Semua orang di sekitar bingung. Sunan Giri kemudian menunjuk sebuah batu besar yang keras dan hitam, terletak di sebelah barat masjid, lalu berkata lembut kepada cucunya. "Nak, jangan menangis. Lihatlah ke sana. Itu ada seekor gajah besar yang lucu sedang menunggumu." Seketika itu juga, batu besar yang tadinya diam berubah wujud menjadi seekor gajah putih yang sangat besar, dengan gading yang panjang dan telinga yang mengepak-ngepak pelan. Gajah itu berjalan mendekat, lalu berlutut di depan Sunan Giri seolah memberi hormat. Begitu melihat gajah itu, cucunya langsung berhenti menangis, tertawa riang, dan malah mengulurkan tangan ingin memegang telinganya. Setelah anak itu tenang dan tertidur pulas di pelukannya, Sunan Giri menepuk kepala gajah itu pelan dan berkata, "Cukup, wahai makhluk Allah, kembalilah ke wujud aslimu." Seketika gajah itu berubah kembali menjadi batu hitam yang keras, persis seperti bentuk semula. Hingga sekarang batu itu masih ada di kompleks Masjid Giri Kedaton, dan oleh warga setempat dinamakan Batu Gajah Sunan Giri. 6. Menundukkan orang sakti dengan doa. Adu karomah dengan Begawan Minto Semeru. Di masa tuanya, datanglah seorang pertapa Hindu terkenal dari Gunung Semeru bernama Begawan Minto Semeru. Ia dikenal memiliki kesaktian luar biasa, bisa terbang di udara, menembus dinding batu, dan mengubah wujud menjadi apa saja. Ia datang ke Bukit Giri bukan untuk menuntut ilmu, melainkan ingin mengadu kesaktian dengan Sunan Giri, untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara keduanya. Begawan itu berkata dengan angkuh, "Aku bisa terbang dari puncak Semeru ke sini hanya dalam sekejap mata. Aku bisa mengubah gunung menjadi lautan. Apa yang bisa kau lakukan, wahai guru agama baru ini?" Sunan Giri hanya duduk tenang sambil tersenyum, tidak mau menanggapi tantangan itu. Ia malah menyuguhkan teh hangat dan kue kepada tamunya. Tapi Begawan Minto Semeru tetap memaksa. Ia lalu memperagakan kesaktiannya. Seketika cuaca yang cerah berubah menjadi gelap gulita, hujan es turun dengan lebatnya, dan petir menyambar-nyambar tepat di halaman masjid. Para santri ketakutan, tapi Sunan Giri tetap tenang. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu berdoa pendek dan khusyuk. Seketika itu juga, hujan es berhenti seketika. Awan hitam hilang, matahari bersinar terang kembali seolah tidak pernah terjadi badai. Bahkan sisa-sisa butiran es yang jatuh ke tanah berubah menjadi bunga-bunga melati yang harum semerbak. Begawan Minto Semeru terkejut, tapi belum mau menyerah. Ia lalu mengubah wujudnya menjadi seekor ular naga raksasa yang panjangnya mengelilingi bukit, dengan mulut menganga lebar siap menelan Sunan Giri. Sunan Giri tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya meniupkan napas ke arah ular itu, lalu berkata lembut, "Kembalilah ke wujud aslimu, wahai hamba Allah. Engkau tidak akan bisa menipu zat yang menciptakanmu." Seketika ular raksasa itu hilang, dan Begawan Minto Semeru muncul kembali dalam wujud aslinya. Namun kini tubuhnya lemas, seluruh kesaktiannya hilang seketika, dan ia tidak bisa lagi mengubah wujud atau terbang. Ia pun jatuh bersimpuh di kaki Sunan Giri sambil menangis. Mengakui kebesaran Allah dan meminta diajarkan agama Islam. Sunan Giri mengangkatnya, memaafkannya, lalu mengislamkannya dengan penuh kasih sayang. Begawan itu kemudian menjadi salah satu santri setia Sunan Giri hingga akhir hayatnya. Makna di balik semua keajaiban itu. Jika kita renungkan, tidak ada satupun karomah Sunan Giri yang digunakan untuk menyakiti orang lain, memamerkan kesaktian, atau mengumpulkan harta dan kekuasaan. Semuanya selalu bertujuan sama, menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah, memudahkan perjuangan berdakwah menyebarkan Islam, menolong orang yang sedang kesulitan, melembutkan hati orang yang masih keras kepala agar mau menerima kebenaran. Itulah sebabnya mengapa Sunan Giri dicintai bukan karena kesaktiannya, tapi karena ketulusan hatinya yang selalu ingin berbagi kebaikan dengan siapa saja, tanpa memandang keturunan atau agamanya.
Karomah hanyalah bumbu kecil dalam perjuangannya. Yang sesungguhnya membuatnya abadi di hati umat adalah ilmunya yang bermanfaat, akhlaknya yang mulia, dan jasa-jasanya yang telah menyinari Nusantara dengan cahaya agama yang damai.